berdasarkan penjelasan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang lebih dikenal sebagai Guru Sekumpul. Nama asli Datuk Bagul adalah Syekh Aminullah, seorang tokoh yang berasal dari Persia, Timur Tengah. Cerita ini terungkap ketika Abah Guru Sekumpul dalam perjalanan spiritualnya seringkali melakukan khalwat di makam Datuk Bagul beberapa dekade yang lalu. Bahkan dalam keadaan kasyaf atau penglihatan spiritual yang mendalam, Abah Guru Sekumpul berkesempatan bertemu dan berinteraksi langsung dengan Syekh Aminullah. Dalam momen tersebut, Syekh Aminullah sendiri yang mengungkapkan nama aslinya kepada Abah Guru Sekumpul. Dari penjelasan Abah Guru Sekumpul, terungkap bahwa Datuk Bagul adalah seorang habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah Abah Guru Sekumpul sering khalwat di kubah Syekh Aminullah atau Datuk Bagul. Kisah mengenai seorang waliullah yang bernama Syekh Aminullah atau yang lebih dikenal dengan julukan Datuk Bagul bisa dibilang sangatlah langka dan misterius. Dari cerita yang disampaikan oleh Paman Fauzan, penjaga makam Datuk Bagul yang bertempat di Desa Tungkaran, Martapura, kita mengetahui bahwa Datuk Bagul meninggal sekitar 287 tahun yang lalu, sebuah waktu yang jauh lebih awal dibandingkan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan yang wafat sekitar 2 abad yang lalu. Jika dihitung berdasarkan perkiraan tersebut, tahun kematian Datuk Bagul bisa jadi sekitar tahun 1726 Masehi. Namun, tentu saja ini hanya sebuah perkiraan dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Paman Fauzan juga menceritakan bahwa Datuk Bagul adalah sosok pertama yang menetap di kawasan Tungkaran, sebuah daerah yang dulunya merupakan hutan belantara dan dataran tinggi. Daerah ini jauh dari ancaman banjir yang sering melanda kawasan pesisir Sungai Martapura, seperti Tunggul Irang, Pinggaran, Astambul, dan Dalam Pagar. Lebih jauh lagi, berdasarkan penjelasan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang lebih dikenal sebagai Guru Sekumpul, nama asli Datuk Bagul adalah Syekh Aminullah, seorang tokoh yang berasal dari Persia, Timur Tengah. Cerita ini terungkap ketika Abah Guru Sekumpul dalam perjalanan spiritualnya seringkali melakukan khalwat di makam Datuk Bagul beberapa dekade yang lalu. Bahkan dalam keadaan kasyaf atau penglihatan spiritual yang mendalam, Abah Guru Sekumpul berkesempatan bertemu dan berinteraksi langsung dengan Syekh Aminullah. Dalam momen tersebut, Syekh Aminullah sendiri yang mengungkapkan nama aslinya kepada Abah Guru Sekumpul. Dari penjelasan Abah Guru Sekumpul, terungkap bahwa Datuk Bagul adalah seorang habaib, yaitu keturunan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui anaknya Siti Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Meskipun Abah Guru Sekumpul mengakui kealiman dan kedalaman ilmu Datuk Bagul, sayangnya sejarah lebih mendalam mengenai beliau tidak banyak dituturkan. Yang jelas, Datuk Bagul adalah gelaran lokal, sedangkan nama asli beliau adalah Syekh Aminullah dari Persia, yang juga merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Fauzan menceritakan tentang perjalanan spiritual yang dialami oleh Syekh Aminullah.
sosok yang dikenal sebagai Datuk Bagul. Dari riwayat yang dikumpulkan dari berbagai cerita para tetua, dapat diketahui bahwa Syekh Aminullah tidak datang ke Tanah Banjar secara sembarangan. Beliau datang atas perintah Rasulullah SAW, meninggalkan tanah kelahirannya di Persia untuk menyebarkan ajaran Islam ke wilayah Kesultanan Banjar yang ketika itu masih berupa kerajaan yang sedang berkembang. Kedatangannya bukan hanya untuk berdagang, tetapi lebih penting lagi untuk menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat, jelas Paman Fauzan. Kehadiran Syekh Aminullah di Tanah Banjar adalah sebuah misi yang agung. Beliau tiba dengan menggunakan kapal besar yang dipenuhi berbagai barang dagangan. Selain berdagang, beliau juga aktif memberikan pengajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Namun, dalam perjalanan spiritualnya, Syekh Aminullah memilih untuk berkhalwat di tengah hutan yang rimbun, menjauh dari keramaian. Kapalnya pun disandarkan di tepi sebuah bukit yang kini menjadi lokasi makam beliau. Di belakang makam tersebut, dahulu terdapat sebuah danau yang sangat luas dan dalam, sehingga kapal dapat memasuki kawasan itu melalui arah Sungai Martapura. Seiring dengan berjalannya waktu, danau itu mengering, atau mungkin kapal tersebut tenggelam. Paman Fauzan mengaku tidak mengetahui dengan pasti, namun menurut para ulama yang memiliki pengetahuan spiritual, kawasan tersebut menyimpan berbagai khazanah yang berharga di dalam perut bumi, seperti intan dan emas batangan. Wallahu alam, ungkapnya, menandakan bahwa hanya Allah yang tahu pasti tentang kekayaan yang tersembunyi itu. Khazanah yang tersembunyi ini masih menjadi misteri, dan ada keyakinan bahwa suatu saat nanti khazanah tersebut akan muncul ke permukaan dengan sendirinya. Para tetua percaya bahwa intan-intan tersebut akan muncul dari perut bumi seperti kerikil-kerikil biasa. Meskipun begitu, intan yang ditemukan mungkin tidak lagi memiliki nilai yang sama seperti di masa lalu karena banyaknya intan yang bertebaran. Di zaman itu, semua orang kaya-kaya, kata Paman Fauzan sambil tertawa, menggambarkan betapa melimpahnya kekayaan yang ada. Meskipun begitu, ada beberapa orang yang mengikuti petunjuk Datuk Bagul dan mencoba mendulang intan di sekitar makam tersebut. Dan mereka memang menemukan beberapa butir intan. Sebelum tahun 1975, akses ke desa Tungkaran yang dikenal sebelumnya dengan nama Karang Tengah cukup sulit. Warga dari Pakauman, Dalam Pagar, Kampung Kramat, dan Keraton harus menggunakan jukung untuk mencapai tempat tersebut. Barulah setelah adanya program ABRI masuk desa, jalan mulai dibuka dan memudahkan akses ke daerah tersebut. Bahkan dahulu Abah Guru sekumpul hobi berburu burung ke kawasan ini, sehingga untuk menuju Tungkaran yang dulunya dikenal Karang Tengah, Abah Guru sekumpul naik perahu. Setelah bertahun-tahun menghabiskan waktu berkhalwat di tengah hutan, hidup dalam kesederhanaan di sebuah pondokan, Datuk Bagul akhirnya meninggal dunia. Penduduk setempat kemudian memakamkan beliau di halaman pondokannya sendiri, di tempat yang sekarang dikenal sebagai Makam Datuk Bagul. Dahulu, lokasi ini dikenal dengan nama Murung Binjai atau Murung Nangka. Jadi, makam yang kita kenal sekarang dulunya adalah halaman pondokan beliau. Beliau hidup sendiri tanpa seorang istri ataupun anak, jelas Paman Fauzan. Paman Fauzan sendiri memiliki tanggung jawab khusus sebagai penjaga makam Datuk Bagul, sebuah amanah yang diberikan oleh Julak Kasim. Julak Kasim yang wafat beberapa tahun lalu dikenal sebagai seorang yang memiliki hubungan dekat dengan guru sekumpul dan kalangan habaib.
pada tahun 1980-an, Abah Guru sekumpul berperan dalam pembangunan kubah yang menutup makam Datuk Bagul. Sementara itu, musola di area tersebut dibangun oleh Haji Harun, seorang pedagang asal Pesayangan, Martapura. Kebun karet yang ada di sekitar makam juga milik Haji Harun dan kemudian diwariskan kepada anaknya, Haji Ijai. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah menarik mengenai pembangunan musola ini. Haji Harun awalnya merasa ragu, khawatir musola yang ia bangun akan sia-sia karena lokasinya yang terpencil dan jauh dari pemukiman penduduk. Untuk mengatasi keraguan ini, Haji Harun meminta bantuan Guru Idris untuk bertanya kepada Abah Guru sekumpul tentang kebermanfaatan musola tersebut. Tanpa perlu menunggu jawaban dari Guru Idris, Abah Guru sekumpul sudah memberikan kepastian bahwa musola itu akan sangat berguna di masa depan. Abah Guru sekumpul bahkan mengungkapkan, belum ada atap musola itu, aku sudah bersembahyang di situ. Sebelum tahun 2005, akses menuju makam Datuk Bagul, termasuk dari Sungai Sipai ke Tungkaran dan menuju Kubah, masih berupa jalan setapak berbatu. Ada sebuah cerita menarik yang berkaitan dengan perbaikan jalan ini. Pak Rudi Arifin, yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Banjar dan berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan ke Abah Guru sekumpul untuk meminta doa dan restu. Abah Guru sekumpul memberikan saran kepada Pak Rudi untuk memperbaiki jalan menuju Kubah Datuk Bagul dan berdoa di tempat tersebut sebagai bentuk nazar. Tidak lama setelah jalan diperbaiki dengan pengaspalan yang layak, Pak Rudi berhasil memenangkan pemilihan sebagai Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun 2005. Setelah merasakan manfaat dan berkah dari Datuk Bagul, Rudi Arifin kembali membuat sebuah nazar. Ia berjanji bahwa jika terpilih kembali menjadi gubernur, ia akan membangun sebuah kubah yang megah di makam Datuk Bagul. Dan ternyata keberkahan tersebut tampak nyata. Pada tahun 2010, Rudi Arifin sekali lagi memperoleh kepercayaan rakyat Kalimantan Selatan untuk memimpin sebagai gubernur. Sesuai dengan nazarnya, ia memenuhi janjinya dengan membangun kubah yang indah dan kokoh di lokasi makam Datuk Bagul yang selesai dibangun pada tahun 2011. Paman Fauzan mengungkapkan keyakinannya tentang kekuatan berkah dari para waliullah. Kita tidak bisa meremehkan keberkahan yang mereka bawa. Tidak hanya urusan akhirat yang bisa diperoleh, tetapi urusan dunia pun bisa dipermudah berkat doa dan berkah para waliullah, katanya dengan penuh keyakinan. Menurut Paman Fauzan, para waliullah memang sudah meninggal dunia dalam pandangan fisik kita, tetapi hakikatnya mereka berpindah alam dan tetap hidup dalam konteks spiritual. Mereka terus mendapatkan limpahan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap berdoa untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Para waliullah juga mengaminkan doa dari para peziarah. Mereka menghargai tamu mereka dan senantiasa mendoakan kebaikan untuk peziarah, jelas Paman Fauzan. Dalam pandangannya, meskipun para waliullah tetap berpindah alam, mereka sangat menghargai kunjungan para peziarah ke makam mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk berziarah ke makam para aulia, meskipun hanya sejenak, karena keberkahan dari ziarah aulia tersebut sangatlah besar. Paman Fauzan membagikan sebuah pengalaman pribadi yang penuh makna dari masa banjir besar yang melanda pada tahun 2006. Saat itu, musim paceklik melanda dan ia merasa terdesak oleh kesulitan. Dalam situasi penuh ketidakpastian ini,
ia merasa terdorong untuk bertawassul, yaitu memohon kepada Allah dengan perantara keberkahan Datuk Bagul. Dengan penuh harapan, Paman Fauzan berdoa agar segala sesuatunya menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah, tak lama kemudian, benih-benih yang ditanamnya dapat tumbuh dengan baik. Namun, masalah baru muncul ketika menjelang panen, serangan hama tikus yang mengancam hasil panen. Dalam kebingungan tersebut, Paman Fauzan kembali bertawassul kepada Datuk Bagul. Dengan izin Allah, lahan miliknya seolah-olah menjadi tidak menarik bagi tikus-tikus. Para tikus itu hanya berkeliaran tanpa merusak banyak tanaman padi. Pada akhirnya, panen tahun itu berjalan cukup memuaskan bagi Paman Fauzan. Sementara, banyak petani lain mengalami hasil panen yang kurang baik. Kisah ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan dan kepercayaan Paman Fauzan terhadap kekuatan doa dan tawassul melalui Datuk Bagul. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, dari informasi yang didapat, Datuk Bagul diperkirakan mengikuti Thariqah Syadziliyah, sebuah thariqah sufi yang dikenal dengan ajaran-ajarannya tentang kedekatan kepada Allah dan penyebaran kebaikan. Semoga kisah-kisah sederhana tentang Datuk Bagul ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua, dan menjadi bukti nyata tentang keberkahan dan kekuatan spiritual yang mengalir dari sosok-sosok suci yang telah meninggalkan jejak di bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Semua kebenaran hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.